Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا لمن اتقى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته لأهل الصدق والتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. أما بعد. حضرة المحترمين العلماء الراسخين المخلصين, segenap para alim ulama, para kiai, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, ustadz maupun ustadzah yang sangat ulun hormati dan ulun muliakan. Wabil khusus yang ditakzimkan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap para habaib, zuriat laki-laki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syaraib, zuriat perempuan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tua ulun sendiri, anak-anak yatim yang kada putus ulun cinta dan ulun harap akan doa-doa dari beliau. Yang ulun hormati dan ulun muliakan guru kita yang mulia, Guru Asri, yang kita doakan sidin dalam keadaan kurang sehat Bapak Ibu. Kita doakan mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Mungkin sidin batuk kada baampihan, batuk sidin kada baampihan. Makanya tadi disuruh baca doa batuk di sidin. Mendengar batuknya tuh batuk hendak berbini pulang. Kelihatannya kayak itu Pak, kelihatannya. Tapi sidin bila tertawa nih, insya Allah ujur ke guru. Bila ramai biar rumahnya 4 safari ini, jadi gair juga sidin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Usaidi, Guru Ahmad, dan guru-guru yang lain yang kada bisa ulun sebutakan nama biar satu persatu, karena sedikit pun tidak ada mengurangi rasa hormat ulun lawan biar seberetaan. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak Ketua RT, Bapak ulun tahunya Bapak Anjah, iya kah? Nama sidin tadi siapa? Adriansa. Kayak itu dah Pak Ancah, kayak itu aja ya lah. Dan kita doakan sidin betah jadi ketua RT sampai kiamat. Jadi orang latihan sidin aja jadi RT. Lawan RT sebutingnya, manakah sidin tadi? Pak, RT-nya mana lagi sebutingnya Pak Ancah? Kita turun lah. Kada diundang lah. Kada turun. Pokoknya RT yang sebutinya mungkin hauran sidin. Mudahan tahun kita awal turun. Ya pula Pak, RT yang sebelah sana sebelah sini ternyata berbeda, betul kah? Ya kah? Yang ulun hormati dan ulun muliakan serta ulun banggakan adik ipar ulun sendiri, yaitu Muhammad Habibi, yang membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan inya tetap betah dan istiqomah lawan adik ulun. Mau macam-macam ku tampar yang ulun hormati dan ulun muliakan juga pembawa acara yang alhamdulillah
alhamdulillah tiap tahun gak ada berganti-ganti. Rupanya yang lain dari dalam tahunnya. Alhamdulillah Ustaz Haris, kita doakan dari sidin ke itu aja. Tadi udah berubah sama sekali. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hanya ini lu kada nyaman di kamera lawan guru Mukni, di kamera lawan guru, aduh kada tak ulun lah. Ingat lagi nih, menantu guru Ahmad ini siapa? Tahu apa? Lawan Ustaz Amin, alhamdulillah hanya ini ulun di kamera, ya Allah. Kelihatan kayak pemuha ulun, Bu. Aslinya lawan kamera bagus kada? Bagus nang mana? Bagus nang mana? Nang kamera. Allahu Rabbi, lu sudah merasa aja kada nyaman. Ustadznya pakai baju putih, awak hilang pas pada tai cacat. Tahu aku. Ini muar bener. Bagian ketawa-tawa melihat kamera tadi pindah tegang. Iya jual aja ustadznya itu je. Ih, nang lama hilang rendah itu je. Iya kak? Iya kak? Bujur lu gak ada bunga tapi alhamdulillah karismatik. Sarah kowe aku nang panggil. Kena sarik marah situ. Ini tadi pembawa acara mengatakan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ulun pian hari ini bisa didudukan di tempat semulia ini semata-mata atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Duduknya pian di sini Bapak Ibu menghadiri peristiwa yang luar biasa. Dikatakan peristiwa Isra wal Mi'raj, kata panitia tadi mengatakan bergabung lawan haul Kutubul Aqwal Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau disebut dengan Guru Zakumpul. Nang jadi pertanyaan ulun, tolong dijawab. Haul itu napa gerak? Ramai. Haul napa PT? Napa PT? Wah, PT di PT tenang, karena di belakang kita berbandiran. Pak, haul itu napa gerak? Memperingati. Alhamdulillah 17 Agustus memperingati juga apa benda. Haul napa? Haris. Rantai juga. Memperingati setahun Yesidin, ya Allah, tahun 2019 setahun juga. Haul napa Pak? Makanya kami tolong undang biar tahu haul itu napa. Tiap tahun biar mengadakan haul, posko di mana-mana, ditakoni orang haul napa. Jangan. Haul itu diambil dari kata haulun yang berbahasa Arab, maknanya setahun. Jadi apa aja acara yang mana acara tadi setahun sekali namanya haul. 17 Agustus tiap tahun yang peringati namanya haul. Semalam Happy New Year setahun baru biar mengimungan, bermasakan, beracaraan setahun sekali namanya haul. Tapi kita orang ahli sunnah wal jamaah memaknai haul adalah peringatan setiap tahunnya yang mana di dalamnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini namanya hanya aja tahu ada umur haul di tahu. Harap mah bikin posko di mana-mana wadah kita nih. Di Lembah 50 meter posko. Bujur kada Pak? Bujur kada? Rame jutaan orang yang datang tanpa diundang. Ingat, seharusnya ini jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Cuma jangan sekedar suyung korea hubungan. Buat acara haul bubuhan posko terus sembahyang aja. Ini dengarkan nih. Marah hati was undang pulang. Harap aturakan jalan terus, imbai terus berain wadena sembahyang aja. Kira-kira paskah kada kayak gitu. Kada tahu zuhur, kada tahu asar. Rami pada kehimungan euforia acara haul nang adakan posko nang rami di pinggir jalan sembahyang ada baik talamu banget. Nah karena marah tersinggung nama posko belakang carakan ada apa-apa. Oh dasar bujur
Biar tahu Allah yang hamdul sekumpul. Bila mengajari tentang masalah ibadat, melajari tentang masalah sembahyang, jijib benar, hati-hati benar. Kenapa ketika haul sidin, kehimungan kita dengan haul sidin, kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Biar kehimungan sampai-sampai meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, mudahan jadi pelajaran Pak Bu bagi kita. Sahibul haul apakah gembira? Sakit hati sidin melihat kita nang kehimungan tentang haul, ternyata di dalamnya masih banyak berbau maksiat. Karena pulang, yuk Pak. Ayo, ibu-ibunya kayak itu juga kehimungan olah bumbu, udah terus kehimungan ditakoni kesan acara apa ke mahal, aurat mah terbuka, kehimungan dia kesan olah bumbu acara haul kehimungan aurat rumbu-rumbu namanya kuntilanak berenang. Bu, kira-kira pas kadayo secara syariat, pas kada. Maunya biar sadar hari ini Bu, ayo haul tahun depan silahkan adakan posko, ramaikan, tapi jangan sampai gara-gara nang sunnah biar meninggalkan daripada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang, sungguh sayang. Makanya Bu, mohon maaf, kafa bil mauti wa'izo, cukup nasihat kematian itu jadikan nasihat bagi diri kita. Guru sekumpul ya Allah, nang datang jutaan orang, padahal mohon maaf nang dihitung nang isi HP, ujar HP itu sekitar 4 juta orang nang datang, bujur kada? Ini nang isi HP, nang isi HP nang datangan kan mau dihitung kurang lebihnya 7 juta orang nang datang. Bayangkan, ini jadi pelajaran bagi kita, termasuk bagi diri ulun. Kayaknya bila kita meninggal dunia, kira-kira banyak jual orang yang datang. Ayo, kadang meninggal hari kita pakai undang kawan kita yang sekampung lawan kita, tukin ada jana kada datang. Sidin tanpa diundang, jutaan orang yang datang. Biar tahu, ini pelajaran Pak bagi kita Bu. Tiap tahun Masya Allah beliau hidup membawa berkah, sampai meninggalnya beliau pun membawa berkah. Biar lihat acaranya hari Minggu, bujur kada? Hari Minggu malam Senayan, bahasanya kita hari Ahad malam Senayan. Oh rame betibai segala macam wadai tibai berai, bujur kada? Bujur kada? Dan pada hari itu Masya Allah kada tahu sugih, kada tahu melarat, sama berdatang. Bujur kada? Nang datang bawa alfak, nang datang pakai pikap buruk, sama aja. Mun bebela ke soto, ya soto juga katanya. Hari itu pakai sama aja berdatang. Makanya ini pelajaran bagi kita, di mata Allah sama seberdataan, tergantung kitanya. Kadang mohon maaf, rami kita nakai itu kada sadar diri kita kehimungan, euforia tanpa sadar. Pada hari itu bukan malah barokah yang kita dapat, malah laknat Tuhan yang kita dapat. Cukup jadikan ini sebagai nasihat bagi diri kita. Lalu jadi pertanyaan ulang hadirin wal hadirat, haul itu tiap tahun di dalamnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Nang jadi pertanyaan ulun pulang, siapa yang menyuruh haul? Karena pulang, ayo Pak Komandan, yang menyuruh haul siapa Pak Komandan? Guru asri yang menyuruh haul. Banyak aja ini ulama yang didustakan Pak. Sampai-sampai hadis baginda Nabi tentang mengirimi doa kepada orang yang meninggal, banyak aja yang mengadakan hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Jadi mulai hari ini bila ditakoni orang siapa yang menyuruh haul, jawab dengan tegas, yang menyuruh haul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakoni orang siapa yang menyuruh haul, Allah. Siapa yang wajib menyalahkan Allah? Ada yang berani menyalahkan Allah?
Ada yang berani? Bah, bujur jua kapal Allah nak menyuruh di dalam Al-Quran tidak bacaannya haul. Memang di Al-Quran tidak bacaan haul, tapi makna haul adalah acara tahunan yang mana di dalamnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang telah datang sesudah mereka. Kita ini hadir Bu, Pak, sesudah kuitan kita, bujur kada. Kuitan kita hadir sesudah pakaian dan peninian kita. Kain ini kita hadir sesudah pedatuan kita. Tugasan kita apa? Yaquluna, disuruh akan ayat doa, disuruh mendoakan. Napa doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang ada hubungan keimanan lawan kami. Disinilah dalil di mana kita orang Jawa, mohon maaf, tiang Jawi dikaikan dungannya tiang simpun sedo nang banjir, tolong baca tek di bawah aja nggak ada paham. Tiang Jawi enten telung dinoan, nggih napa mboten? Enten pitung dinoan, nggih napa mboten? Enten 40, nggih napa mboten? Enten nyaluse, enten pendak siji, pendak loro, nyewu baru kalau orang Banjar ada meninggal hari, ada menuju hari, ada menyelawi. Bila orang Jawa tidak menyelawi, bila orang Banjar ada menyelawi. Nah, 40 pulang orang Banjar, 100 tapi langsung haul. Disinilah dalil nang mana biar raja keselamatan mendoakan orang yang sudah meninggal dari itu 3 hari sampai mahaulnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bu, Pak, seharusnya nang wajib haul itu bukannya ulama, bukan para habaib. Nang wajib haul itu kita, Pak. Karena apa? Para ulama kayak bersekongkol, Allah yarham, ibarat pun sidin kada dihauli, ibarat pun sidin kada didoakan. Banyak tanaman-tanaman pahala sidin. Seharusnya nang wajib haul itu kita. Nah, kita ini tidak menanam sama sekali. Nah, wajib haul itu aturannya kita. Cuma kalau haul ulama, haul para habaib, nang ulama-ulama kenal, haul para wali, bedanya lawan kita sebutin aja. Kalau wali boleh dibaca akan manakibnya, kalau kita kada perlu dibaca akan paham? Wali boleh dibaca akan manakib karena apa? Bisa jadi suri tauladan kita. Cobakan kita yang dibacakan manakibnya kira-kira pas lah. Contoh Mas Eko nih, meninggal sih, bacakan manakibnya. Eko bangun jam 7 siang, habis itu jam 7 siang sebelum minyak apa-apa langsung menghidupi rokok. Pas keluar dihitung asapnya nakai cerobong PLTU. Itu kita pas kada pas. Kalau wali bangun jam 3 malam berdoa, bisa mendoakan umat, tahajud kada tinggal, boleh dibacakan manakibnya. Kalau kita ada usaha yang dibaca akan manakibnya. Karena dia Rasulullah, udhkuru hasina mautakum wa kufu ammasawihim. Sebutlah kebaikan-kebaikan mereka yang sudah meninggal dan tutupi keburukan-keburukan mereka yang sudah meninggal. Belum pesan kalau ibu-ibu yang di luar, bilanya ada yang meninggal Bu, biar yang tukang raci kambang jangan hendak mengisah orang yang sudah meninggal. Biar kada mengisahkan terus. Ya tadi kamu tetangga aku di pasar mak sore meninggal, utang lawan aku belum bayar. Tutupi keburukan
malah sebutlah kebaikan-kebaikan mereka. Ini bedanya. Haul wali boleh dibacakan manakibnya, kalau kita berhaul kada perlu dibacakan manakibnya. Ini tuntung sudah sepasal masalah haul. Sebuting dah lu jelasakan. Ini Mas Agungnya pikirakan ini haul dijelasakan, mi'rab dijelasakan. Unsawat sangnya sedikit awas. Aku juga tak malu dulu nah. Mulai tadi kopi kan tidak, kemasan disuruh minum tak ada. Guru Amin Guru Amin gitu kan jaga kamera ada di dalam nampak ya. Besar juga panitia nih. Ustaz Haris kada menyuruh minum juga. Guru asli kada mungkin menyuruh. Yang bisi panitia Ustaz Haris ketuanya misalkan tidak menyuruh karena apa? Ad-dhayyib kal mayyit, tamu itu seperti mayit. Jadi bila nyana kada disuruh lawan tuan rumah kada hakon apa-apa ini kada. Masuk ke rumah orang kira-kira pas lah jumpa beri. Pas lah bu, makanya jaga itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sudah malam barang ini bernasib pulang ya, langsung aja kita ke mi'raj, naik aja dia langsung ke lawasan. Ini masih pikiran dulu, ini masih 50-50 nah. Ini bulik nih tadi gurunya di kurang gak ada di takujuan ya kan, biar nyaman sudah tuntung tugas menaji Rasulullah menaji ranai ulun nih nah masih panjang masa nih nah tahu lagi ini bernasib sudah dipasani oleh Guru Ahmad lawan Mas Agung. Ustaz ulun undang dia menyatakan jangan lawan lawas. Soalnya intinya acara itu kan makanan, bujur ada bu? Bujur ada? Ini makanan juga apa ini? Dapat sudah biar dapat nasi ya pak? Dapat ya pak? Nasi dapat tak? Dapat tak? Belum juga? Iya om. Ini bahaya benar kita melindiri lah. Ada tahu urusannya kayak apa kayak tadi. Nah, berbicara tentang Isra wal Mi'raj, langsung aja dah. Kalau lawasan ini bernasib. Isra diambil dari kata sarra yasri isra'an, maknanya perjalanan malam, perjalanan nyari nih perjalanan malam. Jadi Isra itu adalah perjalanan malam. Jadi bila anak pian Pak Bu diambillah pian jam 10 malam dibawanya ke Murjani, berarti anak pian pintar benar. Habis itu pulang, ibu-ibu mau kelahi lawan lakinya, hujan laki jauh kepada rumah, membawa buntilan tas, di dalamnya baju, membawa anak keluar jam 12 malam, berarti ibu-ibu tadi keluar, artinya jadi ditakut oleh kawannya, Ocil kan anak malam-malam Isra. Isra karena ini diambil dari kata sarra yasri isra'an, artinya perjalanan, artinya pergi. Kenapa guru pada diambil dari kata dhahaba yadhabu, pergi juga artinya. Kalau dhahaba yadhabu perginya jarak dekat. Ana adhabu ila suki, aku pergi ke pasar, jaraknya dekatnya jauh sedikit tapi waktunya bisa dijangkau. Contohnya apa? Safar yusafiru, bisa dikatakan anak usafiru ilal Makkah, aku pergi atau musafir ke Makkah. Perjalanannya memang jauh tapi batas waktunya masih bisa dijangkau. Beda dengan sarra yasri isra'an, maknanya adalah perjalanan yang sangat jauh namun waktunya sangat singkat. Di dalam riwayat mengatakan Rasulullah duduk di sepertiga malam di Isra wal Mi'raj oleh Allah sampai tembus langit ketujuh, sampai Sidratil Muntaha, mustawa Rabbul Akbar, kembali lagi ke Masjidil Haram sebelum subuh. Kira-kira kalau dipikir secara akal kada masuk. Ingat nang dibaca Guru Habibi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Isra wal Mi'raj ini bukan maunya Nabi tapi maunya Allah. Bukan maunya Rasulullah tapi maunya Allah. Kalau Allah yang mau apa yang kada mungkin Bapak Ibu.
Isra wal Mi'raj perjalanan sangat jauh, namun waktunya sangat singkat karena ini adalah maunya Allah. Jadi kada kawan dipikirkan secara akal logika kita. Makanya hikmah peristiwa Isra Mi'raj kada kawan disampaikan dengan akal pikir kita, tapi dapat dipercayai dengan keimanan kita. Hikmahnya mempertebal keimanan kita, karena ini adalah maunya apa nang kada mungkin, ya kan? Biar rancang membaca Yasin setiap minggu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau sudah kun fayakun itu otomatis nang tersandar teguring pun bangun, karena Yasinnya sudah parah. Jadi parah lagi sudah makan. Makanya kalau Allah yang mau apa nak ada mungkin. Biar tahu nih ke anak nih, anak paman nih. Ini kalau secara logika kita pikir adanya anak karena ada abah umanya, bujur gak ada Pak? Itu secara akal. Secara akal adanya anak karena ada abah lawan mamanya. Abah mama jadi sebab, anaknya akibat. Makanya adanya anak itu secara akal. Tapi kalau secara keimanan, Allah yang mau, Nabi Adam kada bermama. Tapi Allah mau, maka jadi Nabi Adam. Allah yang mau Siti Maryam, yang tahu Siti Maryam wanita yang mulia, wanita yang suci, melihat laki-laki jangan pernah, apalagi disentuh oleh laki. Tapi kalau Allah yang mau Siti Maryam hamil tanpa suami, maka hadirlah Nabi Allah Isa. Sayang, sungguh sayang, banyak orang caraka bebinian yang ada mukalah lawan Siti Maryam. Iya kan? Lakinya Khadijah, maka bedian beduhulu. Ini nang bahaya dia. Ini maunya Allah, apa nang kada mungkin. Perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bahari ditempuh 3 bulan perjalanan naik unta. Mau dipikir akal kada mungkin, sepertiga malam kulit subuh. Maka perjalanannya 3 bulan, tapi karena maunya Allah. Langsung aja baru belawas karena hendak bernasib, langsung mi'raj aja pulang. Mi'raj artinya naik. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratil Muntaha, mustawa Rabbul A'la, sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam keadaan duduk antara 2 sujud Pak. Apa yang diucap baginda Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Salam penghormatan kepada Tuhan, sebaik-baik Tuhan sekalian alam. Apa yang Allah menjawab? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Selamat juga atas pian, wahai Nabi yang penuh keberkahan. Lalu dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ingat kata-kata Nabi menyampaikan salam kepada Allah. Selamat juga atas kami dan hamba-hamba pian nang solih ya Allah. Nang disebut nang Nabi kepada Allah adalah hanya hamba nang solih baik. Berisi langgar, ada diisi langgarnya, kira-kira dapatlah salamnya Nabi tadi. Langgarnya saben tahun bagus, orangnya ada tapi ada. Kira-kira dapatlah salamnya Nabi. Maka dir Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ibu-ibu yang masih menceleng-celeng lawan laki, kira-kira dapatlah salamnya Nabi. Nangdir Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dapat kada bu? Ranai, hapus dia. Dapat kada? Dah hadapan. Nang dapat tadi hanya orang-orang nang solih, nang lelakian solih, nang binian solihah. Nang dapat tuh orang nang baik. Singkat cerita,
dapat mandat sembahyang pertama 50 waktu. Sudah langsung aja kagak berlawas. Dikurangi dengan skenario Allah, berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Kurang tinggal 5. Nabi disuruh bebulik pulang lawan Nabi Allah Musa. 5 kada sanggup umat tiga Muhammad. Bebulik pulang. Kada supan sudah ulun orang bebulik terus. 5 nijekina. Sudah ulun rumah, sudah ulun geduk nang 5 nijek. Kadang mohon maaf Pak, 5 nih kadang zuhur kena asar luput. Asar kena maghrib lewat. Maghrib kena isya taguring. Isya kena subuhnya kasih. Nah 5 nih. Padahal mohon maaf ketika sidin pulang duduk kembali di posisi semula di Masjidil Haram sebelum subuh. Tuntung itu Nabi berkisah, Nabi bercerita tentang perjalanan sidin. Banyak yang kada percaya karena Nabi menceritakan kadang-kadang cuma ruhya, tapi jasad lawan rohnya nang berangkat berjumpa dengan zatnya Allah. Makanya banyak yang kada percaya. Wabil khusus nang sangat kada percaya adalah golongan Abu Jahal lawan Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab kada percaya, otomatis kada hakon melakukan sembahyang karena kada percaya. Kita tiap tahun Mi'raj tapi masih aja kada melakukan sholat. Tiap tahun kehitungan biar acaraan kayak ini memperingati Isra wal Mi'raj, Kenapa tiap tahun tidak ada perubahan di dalam diri kita? Kalau zaman dulu nang kada percaya adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Kada hakon melakukan sembahyang. Sekarang tiap tahun beracaraan tapi masih aja kada sembahyang, berarti mafhum mukhalafahnya pian itu masih ada keturunan sepupu 2 kali lawan Abu Jahal, Abu Jadi jangan sarik bilanya pian ditagur oleh bini pian, zuhur kada sembahyang paai, asar kada sembahyang, maghrib kada sembahyang, jar bini hap sembahyang hap. Hap sembahyang hap. Karena bininya kamu malam ini mengaji. Karena apa yang kada percaya dan kada akan melakukan sembahyang adalah Abu Jahal, Abu. Tiap tahun Mi'raj, bulik dari acara Mi'raj, kada tahu zuhur, kada tahu asar, kada sing sembahyangan. Gawil buai laki pian hap sembahyang hap. Paham? Ibu-ibunya kada mau sembahyang juga, berarti bininya Abu Jahal, Abu. Jangan sarik biar. Kalau sarik berarti dasar keturunan. Mungkin kada sembahyang apa kabar? Bujur kada? Nah, yang kada percaya Abu Jahal, Abu Lahab. Ini yang kada mempercayai nang nyabat Nabi Muhammad tuh gila. Nabi Muhammad tuh kada waras, kada percaya. Nah, wahai ini tiap tahun Mi'raj memperingati tahu masalah sembahyang tapi masih meninggalkan sembahyang, sama nang kada percaya. Nang kada percaya di zaman Nabi adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Wayah ini bila kada hakon sembahyang jangan salahkan mundikiau Abu Jahal, Abu. Kena buliklah bu, gawil laki tadi hak bulikan. Bahkan apa? Sembahyang ada anak laki. Jadi jangan salahkan. Hadis itu ulang, ini pelajaran yang dapat kita petik. Karena kan belawas jadinya tadi. Nah, dapat kita petik dari sholat 5 waktu. Nih, bawa bulik, bawa bulik. Kena nih, dengarkan. Nang dapat kita ambil pelajaran dari sembahyang 5 waktu. 1. Sholat mengajarkan tentang kedisiplinan. Di mana letaknya Pak Ustaz? Di mana letaknya guru? Jadi sholat mengajarkan kedisiplinan. Lihat di waktu sholat kada kawa diubah-ubah. Zuhur tetap zuhur andaknya, asar tetap asar andaknya, maghrib tetap maghrib, bahkan bilangan rakaatnya kada kawa dirubah-ubah. Berarti sholat mengajarkan tentang kedisiplinan.
disiplinan. Nih, ada misalkan walau pangkatnya guru asri, guru Usairi, guru Ahmad sudah. Jadi sidin, aku sembahyang zuhur ini hendak 5 rakaat biar pahalanya ganda. Kira-kira kau ada lah kayak? Ada harapan kau karena pakarnya sembahyang zuhur 4 rakaat. Ada kau diubah-ubah baik. Walaupun sudah titelnya tuan guru, hendak bertambah jadi 5, ada kawa. Jadi sholat mengajarkan tentang kedisiplinan. Jadi Pak RT, bila di kampung nih, biar padakan gotong royong lah esok. Sekalinya ada jangan ada turun gotong royong. Itihi jangan ada turun tuh, pasti kada tapi mau sembahyang murahnya. Karena sholat mengajarkan kedisiplinan. Ini kembalikan kepada diri kita masing-masing. Bila kita ada disiplin dalam hidup bermasyarakat, salah satu tanda bila itu kada mau turun acara PHBI menggani ibadah, kada mau turun kadida mundur kadida napanya, ini jangan kada turun tuh orang yang jadi sembahyang. Karena tiba sah. 2, salat mengajarkan tentang ketawaduan. Salat mengajarkan tentang rendah hati. Salat mengajarkan tentang jangan sampai sombong hidup ini. Di mana letaknya? Di ketika sujud Pak. Itihi orang sujud. Nih kepala. Ciri wong Jawa pustaka. Yen apa mboten? Kepala ditaruh di lantai. Kedudukannya sama dengan kaki. Bahkan mohon maaf, kepala bawah letaknya lebih rendah dibandingkan pantat kita. Ini sholat mengajarkan tentang ketawaduan, jangan sombong hidup tuh. Makanya itihi nang sombong-sombong hidupnya merasa paling sugih di kampung. Itihi ya, mun bijarin dia bila sesombongan tuh bila gaya benar, bila menyambat lawan orang yang tidak. Itihi ya orang sugih itu kada tapi mau sembahyang. Nah, karena pulang. Karena sholat mengajarkan kita jangan sombong. Kita sujud kepala diangkat di bawah. Makanya manusia dikatakan manusia lantaran ada kepalanya Pak. Bahkan mohon maaf foto KTP aja, foto KTP gambarnya kepala, bujur kan? Kada mungkin foto KTP gambarnya sikut, bujur kan? Artinya apa? Orang tuh dikatakan manusia kalau berisi kepala. Ini kepala kita taruh di bawah, letak bersama lawan kaki. Bahkan kedudukan kepala lebih rendah dibandingkan pantat kita. Ini sholat mengajarkan tentang ketawaduan. Jangan sampai kita tuh sombong di dalam hidup. Apa yang kita sombong akan apa? Kita ini hidup perlu membutuhkan orang lain, bujur kada? Pak RT bisa jadi RT. Itu karena ada masyarakat yang memilih. Kada mungkin bisa jadi RT sih. Ulun berceramah karena ada pian yang mendengarkan. Seandainya pian kedida lalu ulun berceramah, biar Pak Ancah Ustaz tuh gila menyeran sama dia. Bujur kada? Makanya ini Pak, sholat mengajarkan tentang ketawaduan. Bila yang masih merasa sombong itihi ya. Fir'aun contohnya ada sing sembahyang sombong kalau hendak mengaku tuh Tuhan. Siapa lagi? Itihi, karena sholat mengajarkan tentang ketawaduan. Yang terakhir, sholat mengajarkan tentang hubungan baik di dalam masyarakat. Di mana letaknya guru? Letaknya di ketika pian salam, disuruh salam ke kanan, disuruh salam ke kiri. Kita hidup bermasyarakat harus jinguk kanan, jinguk kiri. Tetangga ada yang kelaparan, pian nang isi duit bari. Tetangga jinguk ke kiri ada nang garing, pian nang isi kesehatan jinguki. Makanya sholat mengajarkan hubungan baik kita tentang hidup bermasyarakat. Disuruh salam kanan, disuruh salam kiri. Karena kita kada kawa hidup tanpa bantuan orang lain, Pak. Tadi Pak Ancah mengadakan maaf Ustaz terlambat, ada orang meninggal. Bisa orang meninggal tadi mandi seorang? Jangan. Pasti membutuhkan orang. Nah di dalam sholat disuruh menjenguk kanan, disuruh menjenguk kiri. Kenapa jadi kayak itu? Ternyata pelajaran terbesar. Di
hidup bermasyarakat jangan lupa jinguk kanan, jinguk kiri. Kadang kawat ya doa Pak hidup menyerongan. Kita tuh hidup perlu bantuan orang lain. Kita itu adalah makhluk sosial yang kadang kawat hidup tanpa bantuan orang lain. Kata Imam Ghazali, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadikan hidupmu seperti dua tangan, jangan dijadikan seperti dua telinga. Dua telinga sudah berpisah nih pun kada akur Pak. Kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya jadikan hidupmu seperti dua tangan. Kenapa jadi nangka itu? Itihi tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Tangan kiri gatal, tangan kanan kada usah disuruh langsung menggaruk. Tangan kanan nang gatal, tangan kiri kada usah disuruh langsung menggaruk. Gatal keduanya begegaruan. Bujur kada? Artinya apa? Misalnya membutuhkan. Kayak itu juga. Biar lihat tangan kanan, pasti kegiatannya nang baik-baik. Bujur kada tak? Menerima duit tangan. Nah, makanya kadang-kadang bila diberi duit, bila mampu tangan kiri, oh nah tangan nang manis, tugasnya tangan kanan. Bersalaman tangan kanan, bedadah-dadah nang bagus tangan kanan. Jadi tangan kanan itu tugas nang baik-baik. Contohnya orang berilmu, contohnya orang nang sugi. Tangan kiri ini tugasnya pasti nang kada baik, dan tugas tangan kiri adalah cleaning service. Bujur kan? Gesah memberasi di belakang, tapi tangan kanan dipaikan sombong lawan tangan kiri. Kiri sabar aja ikam lah, walaupun bagian ikam belakang ada apa kiri enak aku bila menerima duit, aku tulang ke pasar untuk barakan jam tangan, ku andak di sebelah kiri. Pahamlah maksud dulu. Bila ada paham berarti error otak yang ini hidup kita saling membutuhkan. Orang yang sugih yang baik yang kayak apa? Menulungi lawan orang yang kadida. Orang yang kadida yang baik yang kayak apa? Bila sugih membutuhkan tenaga, langsung akan menulungi tanpa disuruh. Orang yang alim bagaikan tangan yang kanan, orang yang jahil bagaikan tangan kiri, tanpa disuruh mengajar kepada orang yang jahil. Yang baik orang yang jahil hakon belajar lawan orang yang alim. Ini pelajaran di dalam sholat. Harus penting biar tahu. Tiap tahun Mi'raj masalah sholat 5 waktu. Kenapa tidak perubahan di dalam karena ada tahu makna terdalam tentang sholat 5 waktu. Hidup kita disuruh tengok kanan, tengok kiri, adanya di dalam sholat. Disuruh salam kanan, salam kiri. Hidup bermasyarakat jangan lupa tengok kanan, tengok kiri, karena kita bukan hidup sendirian, tapi kita hidup bermasyarakat yang mau dan masih membutuhkan tentang bantuan orang lain. Bila sholatnya bujur, pasti tepat letaknya sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Inilah pelajaran sholat. Mengajarkan tentang kedisiplinan. Sholat mengajarkan tentang ketawaduan, jangan sampai ada sifat sombong. Sholat mengajarkan tentang hubungan baik bermasyarakat. Disinilah yang dikatakan para ulama, ketika sholat hubungan hablum minallah kita baik, tapi jangan lepas dengan hubungan hablum minan nas. Walau alim, bila ada hapan mengajar lawan nang jahil, walau ini itu orang nang jahil, tapi hapan belajar lawan nang alim. Walau sugi, bila ada paham lawan nang miskin, walau miskin, bila ada hapan berbagi tenaga lawan nang sugi. Bila sama-sama keduanya berjalan, inilah yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja Nabi selalu sampaikan. Mudah-mudahan bisa manfaat, mudah-mudahan bisa dijadikan iktibar dan pelajaran. Mudah-mudahan duduknya kita di sini senantiasa Allah ampunkan dosa. Duduknya kita di sini senantiasa Allah ampunkan dosa, baik itu dosa diri pribadi, dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan selepas dari pulang ini membawa kita ke rumah asar, duduk bekas di tempat ini, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah, dan anak-anak cucu
kita menjadi anak yang solih solihah, dan mudah-mudahan barakah peristiwa Isra wal Mi'raj ini menjadikan kuat dalam beribadah sehingga kita mendapatkan puncak kebaikan insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridho dunia akhirat. Bila ada kata-kata ulun yang kada pas, baik itu kepada guru Asri, guru Kusairi, guru Ahmad, Pak RT Anjah, bawa acara, guru Habibi, dan sebenarnya anak hadir di tempat ini, ulun tak ampun, tak halal minta ridho. Bila ada kata-kata ulun yang kurang pantas, bila ada yang bisa dibawa pulang, dibawa pulih, dijadikan iktibar dan pelajaran, biar yakini sebenarnya berasal dari Allah dan Rasulnya. Wal afu minkum hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz.